Halo semuanya, balik lagi dengan saya Miss Aini. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang Analytical Exposition Text atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama teks eksposisi analitik. Di dalam video ini nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah definition, pengertian dari Analytical Exposition Text, yang kedua function, fungsinya, yang ketiga generic structure atau struktur umum, yang keempat language feature atau ciri bahasa, yang terakhir adalah contoh dan juga analisisnya. Kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah definition, pengertian dari Analytical Exposition Text. Analytical Exposition Text is a text that elaborate the writer's idea about the phenomenon surroundings. Jadi maksudnya teks eksposisi analitik merupakan teks yang mengelaborasi gagasan penulis tentang fenomena yang melingkupinya. An analytical text evaluates a topic critically but focus only on one side of an argument. Sebuah teks eksposisi analitis mengevaluasi suatu topik secara kritis tetapi hanya berfokus pada satu sisi argumen. Jadi di sini fokusnya adalah pada satu sisi argumen. In your life, if you have tried to persuade anyone on a certain issues or argued relentlessly about something with someone, then you have used an exposition. Dalam kehidupan Anda, jikalau kalian atau jikalau kamu mencoba membujuk seseorang tentang masalah tertentu atau berdebat tanpa henti tentang sesuatu dengan seseorang, maka kamu telah menggunakan eksposisi. The argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. Jadi argumen dan sudut pandang harus didukung oleh fakta dan informasi yang relevan. The thesis statement has to be reiterated in the conclusion. Pernyataan tesis juga harus ditegaskan kembali dalam sebuah kesimpulan. Setelah tadi sudah membahas pengertiannya, sekarang kita menuju pada social function atau fungsi sosial dari teks eksposisi ini seperti apa. The purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk membujuk audiens untuk melihat masalah dengan perspektif kamu. Jadi intinya di sini adalah untuk membujuk audiens untuk melihat suatu masalah tersebut berdasarkan perspektif kamu. Selanjutnya di sini ada contoh, the example of exposition text itu seperti apa, atau contoh-contoh atau dari jenis-jenis teks eksposisi itu apa saja. Yang pertama yang dari pojok sebelah kiri itu ada namanya legal defense, artinya pertahanan hukum. Jadi yang termasuk dalam teks eksposisi itu yang pertama adalah pertahanan hukum. Kemudian yang kedua adalah speeches atau lectures, yaitu pidato atau perkuliahan. Kemudian ada di bawahnya lagi ada editorial atau editorial, newspaper article, artikel surat kabar, kemudian essays, essay, kemudian ada lagi political leaflets, leaflet political, dan yang terakhir adalah letter surat. Itu adalah beberapa contoh dari teks eksposisi. Next, ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan di dalam teks eksposisi. Ada beberapa hal itu apa saja? Yang pertama adalah clearly state the point of view. Jadi yang pertama, kalian nyatakan dengan jelas sudut pandangnya itu seperti apa. Yang kedua, use valid research finding to support your viewpoint. Gunakanlah temuan penelitian yang valid untuk mendukung sudut pandang kamu. Yang ketiga adalah defend your viewpoint, pertahankanlah sudut pandang kamu. Dan yang terakhir adalah support the viewpoint with factual data like graphs, pictures, and chart. Jadi yang terakhir adalah dukunglah sudut pandang kamu dengan fakta atau dengan data yang faktual seperti grafik, gambar,
dan juga bagan. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kalian lakukan ketika kalian membuat teks eksposisi. Jadi yang pertama adalah menyatakan dengan jelas sudut pandang seperti apa. Yang kedua, gunakan temuan yang valid. Kemudian pertahankanlah sudut pandang kalian. Dan yang terakhir, dukunglah dengan menggunakan data yang faktual seperti grafik, gambar, dan juga bagan. We will continue on the structure of exposition text. Kita lanjutkan tentang structure atau struktur dari teks eksposisi itu seperti apa. Jadi strukturnya seperti di dalam gambar ini. Yang pertama ada title, ada judul, ada introduction, perkenalan, kemudian ada support the viewpoint atau hal yang mendukung, dan yang terakhir adalah conclusion atau ringkasannya. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu mengenai structure of exposition text atau struktur dari teks eksposisi itu apa saja. Yang pertama adalah title atau judul. Judul itu maksudnya tells about the topic of the essay. Jadi maksudnya dari judul tersebut adalah menceritakan tentang topik essay tersebut. Sebelum saya melanjutkan kepada introduction dan body dan yang terakhir adalah conclusion, ini saya akan menjelaskan dulu mengenai thesis statement. Jadi thesis statement itu maksudnya adalah ide pokok dari seluruh karangan atau tulisan. Itu maksudnya adalah thesis statement. Number 2, introduction. Introduction di sini maksudnya adalah pengantar atau pendahuluan. Berisi apa saja di dalam introduction ini? This is the starting point of an exposition essay. Jadi introduction ini adalah sebagai titik awal dari esai eksposisi. Kemudian, here you state the topic and establish the point of view. Di sini, Anda atau kalian bisa menyatakan topik dan menetapkan sudut pandang atau pernyataan tesis. Next, introductory statement should be an emotional statement or a question that is an attention grabber. Pernyataan dari pengantar ini, pernyataan dari pendahuluan ini harus menjadi pernyataan emosional atau pertanyaan yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, a preview of the point you plan to make to support your thesis or argument. Perhatiin jauh dulu poin yang kamu rencanakan untuk mendukung tesis kamu atau tesis ini. Number 3 is body. Kemudian nomor 3 adalah body atau tubuh dari teks tersebut. Dan isinya apa saja yang ada di dalam body tersebut. Yang pertama adalah a series of argument to convince the audience. Serangkaian argumen untuk menyatakan penonton. Kemudian isi yang kedua adalah each paragraph start with a new argument. Setiap paragraf dimulai dengan argumen baru. Each paragraph has a main point, a reason for the main point, and evidence to support the main point. Setiap paragraf memiliki poin utama, alasan utama, kemudian bukti pendukung poin utama. Then, use of emotional word, mental verb, causal conjunction to persuade the audience. Penggunaan kata-kata emosi, kata kerja mental, konjungsi causal untuk membujuk penonton. Dan yang terakhir adalah each paragraph has to be logically linked to the previous paragraph and to the thesis statement. Setiap paragraf harus ditautkan secara logis ke paragraf sebelumnya dan ke pernyataan tesis. Yang terakhir adalah number 4, conclusion atau kesimpulan. Caranya bagaimana? Reiterate or restate the thesis statement, mengulangi atau menyatakan kembali thesis statement. Dan yang terakhir adalah summarize what has been stated, meringkas apa yang telah dimulai. Nah, itu tadi mengenai structure of the text eksposisi. Setelah tadi sudah mempelajari tentang structure atau susunan atau struktur dari teks eksposisi, sekarang kita membahas language feature atau fitur bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi. Fitur bahasa yang digunakan adalah yang pertama, simple present tense, jadi menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, word that qualify statement, for example, usually, probably. Yang kedua adalah kata-kata yang memenuhi syarat pernyataan seperti biasanya, kemungkinan. Yang ketiga, word that link argument, for example, firstly, however, therefore. Kata-kata yang menghubungkan argumen, misalnya pertama, bagaimanapun, oleh karena itu. Kemudian passive voice dalam bentuk passive voice, for example, number of dustbin should be increased.
sejumlah tempat sampah harus ditambah menggunakan passive voice, kalimat pasif. Kemudian menggunakan modal auxiliaries seperti should, can, could, dan yang terakhir adalah menggunakan connectors atau penghubung, misalnya then, after, that, kemudian, setelah itu, dan yang kita lihat bersama-sama di sini ada contoh the example of an exposition text, ada contoh tentang teks eksposisi. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah text organization, organisasi teks. Kemudian di sampingnya di sini ada kalimatnya atau paragrafnya. Kemudian di sampingnya sini ada language feature atau ciri-ciri bahasa. Kita lihat dulu tabel ini. Yang pertama, kolom yang pertama atau kotak pertama itu adalah text organization, organisasi teks. Di sampingnya ada banning of motorbike is necessary in housing areas. Artinya pelarangan sepeda motor perlu dilakukan di kawasan perumahan. Jadi di sini topiknya atau judulnya ini adalah pelarangan sepeda motor. Selanjutnya kita lihat pada kolom berikutnya. Di situ ada introduction atau thesis statement, pendahuluan. Yang ada di dalamnya ada thesis statement atau ide pokok atau isi pokok atau ide pokok dari seluruh karangan atau tulisan. Sekarang kita lihat di situ ya contohnya. Motorbikes are a nuisance and cause for great distress. Sepeda motor adalah gangguan dan penyebab kesusahan yang besar. Even though motorbikes are considered as the most convenient form of transportation, I think they are a hazard to humans, animals, as well as the environment. Walaupun sepeda motor dianggap sebagai alat transportasi yang paling nyaman, menurut saya itu berbahaya bagi manusia, hewan, dan juga lingkungan. Di situ ada kata-kata I think, saya pikir atau saya berpendapat bahwa titik-titik. Kemudian dilanjutkan di bawahnya, I think motorbikes should be banned in housing areas due to the following reason. Saya pikir sepeda motor harus dilarang di kawasan perumahan karena ada beberapa alasan berikut. Alasannya adalah cause of unreasonable amount of noise, penyebab jumlah kebisingan yang tidak wajar. Air pollution, polusi udara, disease, penyakit, and accident, dan kecelakaan. Nah, itu termasuk di dalam introduction atau pendahuluan, thesis statement, ide pokok dari keseluruhannya seperti itu. Dia menyampaikan pendapatnya bahwasanya sepeda motor itu adalah menyebabkan beberapa gangguan dan menyebabkan beberapa kesusahan yang besar. Di situ ada introduction-nya atau pendahuluan pengantarnya. Kita lihat lagi kolom di bawahnya ada argumen 1 atau argumen pertama ditambah elaborasinya. Kemudian di tengah itu ada kalimatnya dan di paling samping itu adalah conjunctive relations. First of all, secondly, causal conjunction, consequently. Sekarang kita lihat kalimatnya seperti apa. First of all, pertama-tama, I would like to point out that motorbikes are a major contributor to the pollution in the world. Saya ingin menunjukkan bahwasanya sepeda motor adalah penyumbang utama polusi di dunia. Dia menyebutkan seperti itu alasannya. Research has shown that motorbikes emit a deadly gas that is dangerous for the environment. Penelitian menunjukkan bahwa sepeda motor mengeluarkan gas mematikan yang berbahaya bagi lingkungan. Consequently, akibatnya, long-term emission of gas from motorbike is a major contributor of global warming. Akibatnya, emisi gas alam jangka panjang dari sepeda motor merupakan penyumbang utama pemanasan global. Di situ ditulis Science Daily atau ilmu pengetahuan harian. Nah, di sini ada pada argumen 1 itu ada conjunctive relations, seperti first of all, secondly. Kemudian yang kedua ada causal conjunction, consequently atau kata penghubung sebab akibat. Kita lihat lagi kolom di bawahnya ada argumen 2 atau argumen yang kedua sama elaborasinya. Secondly, according to a report from BBC News Channel, yang kedua menurut laporan saluran BBC News atau menurut berita BBC,
Motorbikes are also responsible causing disease such as bronchitis, cancer, and are a major trigger of asthma and high blood pressure. Sepeda motor juga menyebabkan penyakit seperti bronkitis, kanker, dan merupakan pemicu mayoritas asma dan juga tekanan darah tinggi. Some of the diseases are so gassy that they can kill people. Beberapa penyakit itu sangat berbahaya sehingga dapat membunuh orang. Di situ ada referensinya berdasarkan dari BBC News tahun 2009. Di sampingnya itu ada generic reference, ada referensi yaitu accident atau sebuah accident. Kita lanjutkan pada argumen ketiga dan elaborasinya. Sekarang kita lihat di situ. Furthermore, motorbikes create so much noise. Selain itu, sepeda motor itu menimbulkan begitu banyak kebisingan. From noise everywhere. Jadi di situ ada suara from di mana-mana. It is extremely difficult to sleep. Ini sangat sulit untuk tidur. Parents with infant find it extremely challenging. Orang tua dengan bayi merasa sangat tertantang dengan keadaan ini. The moment their baby fall asleep, one or another motorbike passes by and the baby wake up. Saat bayi mereka tertidur, satu atau beberapa sepeda motor lewat dan bayinya bangun. It is also arduous for children to concentrate on their homework. Begitu juga bagi anak-anak itu sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaan rumah mereka. Experts are of the opinion that if there is extreme noise, it can lead to deafness and lack of concentration in children and adults. Para ahli berpendapat bahwa jika ada kebisingan yang ekstrim dapat menyebabkan tuli dan juga kurangnya konsentrasi pada anak-anak dan orang dewasa. Ini adalah argumen yang ketiga sama elaborasinya diambil dari Field pada tahun 1993. Di situ ada penjelasan expert opinion atau pendapat yang lebih expert, pendapat yang lebih ahli. Di situ ada research show, penelitian menunjukkan. Nah, ini adalah kata-kata yang menunjukkan bahwasanya dia ingin memberikan opini tersebut berdasarkan penelitian tertentu. Next on argument for and elaboration, kita lanjutkan pada argumen yang keempat dan juga elaborasinya. Finally, motorbikes are responsible for horrible accident. Akhirnya, atau ini yang terakhir, sepeda motor itu bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengerikan atau dia itu penyebab dari kecelakaan yang mengerikan. In some cases, there are death. Dalam beberapa kasus ada juga kematian. Motorbikes riders go so fast that they are unable to stop on time, thus they end up hitting other people or animal. Pengendara sepeda motor melaju dengan sangat cepat sehingga mereka tidak dapat berhenti tepat waktu sehingga akhirnya mereka menabrak orang atau hewan lain. Many times a lot of animals are trampled and found dead on the road. Banyak sekali hewan yang diinjak-injak dan ditemukan mati di jalan. Motorbikes are known to be the biggest killers on the road. Sepeda motor itu dikenal sebagai pembunuh terbesar di jalan. Dia menyebutkan argumen yang terakhir, argumen yang keempat seperti itu diambil dari Ford 1993. Dari filed pada tahun 1999. Di situ ada present tense yang digunakan adalah present tense, are responsible bertanggung jawab, go so fast sangat cepat, are known diketahui. Nah, itu adalah dari ciri bahasa yang digunakan di dalam paragraf atau di dalam argumen keempat ini. Yang terakhir atau kolom terakhir adalah conclusion. In conclusion, kesimpulannya, from the argument above, dari argumen-argumen di atas, I strongly believe that motorbikes should be banned from housing area. Saya sangat yakin bahwasanya sepeda motor itu harus dilarang di kawasan perumahan. Itu adalah kesimpulan dari penulis bahwasanya penulis itu menyebutkan bahwasanya sepeda motor itu harus dilarang di kawasan perumahan dengan beberapa argumen-argumen yang ada di atas. Nah, itu tadi video saya mengenai analytical exposition text atau teks eksposisi analitik. Yang saya jelaskan yang pertama dari definition, pengertian, yang kedua adalah structure
ataupun strukturnya, social function, fungsi sosial, language feature, ciri-ciri bahasa, kemudian yang terakhir adalah example atau contoh. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.